Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panduan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat menu navigasi pada website yang Anda miliki. Nah, menu navigasi ini menu yang seperti apa? Jadi, jika teman-teman sering membuka website, kemudian menemukan menu seperti ini ya, yang di atas ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan menu navigasi. Fungsinya supaya pengunjung website bisa mengunjungi halaman-halaman website yang Anda miliki lainnya. Gitu. Jadi, kalau menu ini tidak ada, ya dia hanya akan terhenti di satu halaman ini saja, yang terbuka ini saja. Tapi jika diberikan menu navigasi seperti ini, maka pengunjung website akan mencoba mempelajari isi website ini apa saja. Begitu. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita langsung praktek bagaimana cara membuat menu navigasi. Pertama kali, silahkan masuk ke dashboard WordPress admin Anda. Caranya, ketikkan nama domain, kemudian /wp-admin. Masukkan username dan password WP admin Anda. Nah, setelah masuk ke halaman dashboard WP admin, buka dulu websitenya ya. Kita gunakan untuk membandingkan nanti setelah dipasang menu dan sebelum dipasang menu itu seperti apa. Nah, ini posisi ketika menu belum dipasang, jadi masih polosan seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa menu. Yang pertama, menu kontak. Nah, kalau menu kontak, kita perlu membuat halaman khusus untuk menampung informasi kontak. Maka kita bisa bikin page ini ya, add new. Beri nama kontak, kemudian publish. Oke, kembali lagi. Berikutnya kita akan membuat menu tentang kami, gitu ya. Maka isi dengan tentang kami, kemudian publish lagi. Nah, sudah. Dua menu ini yang akan kita buat halamannya. Nah, menu-menu lain nanti akan saya jelaskan apa saja jenis-jenisnya. Nah, step berikutnya kita masuk ke menu appearance, kemudian menu. Setelah itu, kita perlu membuat menu terlebih dahulu, nama menu ya. Kita perlu membuat nama menu terlebih dahulu. Buat di sini misalkan menu utama. Yang artinya menu utama ini adalah menu yang akan kita letakkan di sini. Saya kasih nama menu utama, pilih create menu. Nah, isi menu utama ini nanti apa? Isi menu utama ya tentunya itu tadi, tentang kami dan kontak. Ini tinggal dicentang ya di sini. Di page, ini kan tadi kita bikinnya di page, berarti kita pilih di page, kemudian di view all bisa untuk melihat semua halaman page yang kita buat, atau pilih most recent. Kalau most recent ini artinya yang baru saja kita buat. Misalkan kita ingin masukin tentang kami dan kontak, tinggal dicentang, kemudian add to menu. Sudah ya, sudah masuk, kemudian kita simpan. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita pilih manage location dulu. Kenapa? Karena jika tidak ditentukan lokasi menunya, maka di sini tidak akan muncul. Ya kan? Kita tentukan dulu. Kita isi dengan main. Nah, main ini biasanya berkaitan dengan menu utama. Jadi kita pilih main. Kemudian save change. Maka ketika di refresh, nah, dia akan muncul di sini tentang kami kontak. Ya kan? Sekarang saya ingin menambahkan menu home di sini.
Nah, ketika kita ingin membuat menu home, kalau diklik nanti akan mengarah ke halaman utama, maka cara pembuatannya berbeda dengan cara kita membuat page tadi. Caranya kita bisa pilih ke edit menu, ya. Nah, home kan sudah pernah kita buat di sini. Ini kita tinggal klik saja. Nah, sudah muncul seperti ini, kita save. Jadi kita tidak perlu membuat menu home lagi karena di awal kita sudah pernah membuat ini, ya. Kita sudah di save. Ini silahkan di refresh. Nah, maka home-nya akan muncul seperti itu. Kemudian kita pelajari menu lainnya. Nah, di sini ada post. Nah, kalau kita membuat menunya ini menggunakan post, artinya ketika menu ini diklik, nanti akan dilarikan ke sebuah postingan. Begitu ya. Ketika produk, nah produk ini adalah menu bawaan WooCommerce ya, karena di sini sudah terinstall WooCommerce. Maka ketika diklik salah satu produk yang di sini, maka ketika yang menu di sini diklik, dia akan dilarikan ke produk langsung. Kemudian custom link ini bisa diarahkan ke link apapun, gak harus link yang ada di website Anda. Jadi misalkan kita mau ngarahin ke Google, udah kita isi Google. Kemudian link tag-nya bebas mau diisi kunjungi Google misalkan. Nah, ini kalau kita add to menu, nah akan muncul di sini. Save dulu. Maka yang di sini akan muncul. Nah, kunjungi Google. Nah, ketika diklik, ini akan lari ke Google. Ini ya contohnya. Nah, ya kan? Gitu. Kemudian berikutnya ada kategoris. Nah, kategoris ini kaitannya sama kategori post. Ini post kategori. Gitu. Jadi, misalkan teman-teman punya kategori berita olahraga, gitu. Maka ketika diklik menu berita olahraga, dia akan menampilkan post yang memiliki kategori berita olahraga. Oke, nah kategori ini tidak akan muncul ketika tidak ada post yang dikategorikan dalam kategori tadi. Gitu. Misalkan tadi ada kategori olahraga, gitu ya. Tapi kita belum pernah membuat post yang kategorinya olahraga, maka kategorinya nggak akan muncul. Gitu. Kemudian produk kategori ini kaitannya sama WooCommerce juga. Nah, dan ketika tidak ada produk yang kategorinya yang mau kita tampilkan di sini, maka kategorinya yang di sini juga akan muncul. Produk teks ini juga kaitannya sama WooCommerce juga, cuman di sini filteringnya berdasarkan teks atau hashtag gitu ya. Gitu. Kemudian WooCommerce endpoint ini maksudnya adalah menu defaultnya WooCommerce. Jadi menu-menu yang muncul di sini ini adalah menu bawaan WooCommerce ya. Dia dibuat otomatis oleh WooCommerce. Tapi misalkan teman-teman belum pernah menginstal WooCommerce di websitenya, maka menu-menu ini nggak akan ada. WooCommerce, produk, type, produk kategori nggak akan ada, ya. Gitu. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara membuat custom menu yang nantinya akan ditampilkan di sini. Demikian panduan cara membuat custom menu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.